أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita, kenapa Anda mesti sabar menjalani aktivitas ini. Apa manfaat dari sabar, apa keutamaannya. Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran, baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda kembalikan ke sini, wabasyiris sabirin, as-sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang sabar, as-sabirin. Di ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Ma'a di sini ma'iyah, dekat artinya. Allah dekat dengan orang-orang sabar, dekat dengan Allah. Masya Allah. Maaf. Sini. Seorang pimpinan mau dekat dengan atasan? Mau. Seorang ibu mau dekat dengan anaknya? Mau. Baik. Mohon maaf. Jamaah umumnya ingin dekat dengan panutannya, dengan ustadznya, kiainya, habibnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya, jika dunia saja dikejar dengan kedekatannya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya pada Anda, boleh angkat tangan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangannya. Dan saya suruh pulang. Karena mustahil Anda datang ke sini kecuali Anda ingin mendekat kepada Allah. Itu yang membuat Anda hadir di sini. Saya tidak pernah mengundang Anda karena saya umumnya tidak kenal Anda. Dan siapa Adi Hidayat di sini? Tidak. Ini rumah Allah, bukan rumah Adi Hidayat. Siapa yang bisa meringankan langkah Anda sehingga Anda bisa menepikan aktivitas di malam hari ini? Anda bisa memilih untuk istirahat. Anda bisa memilih untuk refreshing. Kenapa Anda tinggalkan itu semua? Kalau bukan untuk mendekati Allah, mustahil ringan langkah Anda untuk ke sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah berikan ujian pada kita dan diminta kita untuk sabar, ternyata Masya Allah, hadiah utama yang pertama adalah hadiah utamanya, sabar ini ternyata akan mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah turunkan ujian kepada Anda, sebetulnya bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei yang mau dekat, sini, saya berikan ya. Dengan itu dekat dengan saya. Dengan itu dekat dengan saya. Paham sampai sini? Kalau setiap orang diuji paham bahwa dengan ujian dia bisa lebih dekat dengan Allah, saya kira mustahil ada orang-orang yang menolak ujian itu. Mau dekat dengan Allah? Saya buat persamaan. Dekat dengan Allah sama dengan senang ujian. Ujian sama dengan masalah. Orang yang senang ingin dekat dengan Allah berarti dia senang dengan masalah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Ulang, siapa yang ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Turun, siapa yang ingin punya masalah? Anda ini nggak konsisten. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, artinya Anda harus senang dengan masalah. Karena jalan menuju Allah itu dengan masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana ada pahalanya? Kalau tidak ada masalah, bagaimana membangun kedekatannya? Siapa yang ingin masuk SMP, dia harus dengan melewati ujian. Siapa yang mau masuk kampus, dia harus tes dulu. Mustahil masuk kampus kalau nggak ada tes untuk mengawalinya. Jadi artinya orang yang ingin masuk ke kampus, dia sudah siap dengan ujian dan tesnya. Paham? Ingin punya masalah atau tidak? Ayo, renungkan sampai malam nanti ya. Sekarang perhatikan sini, saya belum sampai pada ahli Quran. Nanti ada yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Sekarang persamaan berikutnya. Lihat, hidup sama dengan aktivitas, aktivitas sama dengan ujian, ujian sama dengan sabar, sabar sama dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup, yang ingin dekat dengan Allah, dia pasti akan menerima ujian dan dia senang dengan ujian. Fokus. Kalau dekat dengan pimpinan, akses mudah tidak? Fasilitas lengkap tidak? Lengkap, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Makanya ketika ada orang dekat dengan Allah, surganya pun spesial.
Saking dekatnya, semua malaikat diminta menyambut orang-orang ini di semua pintu surga. Semuanya. Dan hebatnya, orang yang lulus ini nanti ada yang bisa membawa bapaknya, membawa pasangannya, membawa keluarganya, anak cucunya, dirangkul untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat untuk menyambut mereka semua di setiap pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, semua malaikat diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Quran surah 13 ayat ke-24-nya. Kalau mau dibuka dari ayat 23 silahkan. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dan dia menarik bapak-bapaknya yang saleh. Maksudnya bapak-bapaknya dia, ya, yang barangkali mohon maaf amalnya biasa-biasa tapi sering meninggalkan maksiat, tarik sama anaknya. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Nanti kita lihat amalannya apa orang ini. Jadi kalau suami narik istrinya, istri narik suaminya sepanjang tidak melakukan dosa besar. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Jadi ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau aulad itu anak langsung. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233 paling kanan sebelah bawah. Seorang ibu menyusui anaknya, bahasanya aulad. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu memberikan ASI pada anak yang baru dilahirkannya, berikan ASI-nya, itu aulad namanya. Tapi kalau dzurriyyah, anak Anda punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai kehidupan berakhir keturunan Anda ada. Dia muslim, dia beriman pada Allah, meninggalkan dosa besar, itu bisa dirangkul. Maksud saya, ada keluarga besar, semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat sambut mereka di setiap pintu surga. Perhatikan bahas saya belum sampaikan pada Anda apa amalan keluarga besar ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalimat sambutan malaikat dibuka dengan kalimat, lihat ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kalian bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia itu. Sabar. Ternyata sabar itu saat Allah hadirkan di dunia lewat persoalan-persoalan hidup. Masalah itu bukan menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ternyata masalah itu bisa mengantarkan Anda ke surga terbaik yang Anda bisa masuki. Siapa di antara antum yang tidak mau disambut oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Dan ahli sabar masuk surganya spesial. Disambut semua malaikat, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk kepada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, bisa masuk ke sini, tempat yang paling enak dan abadi. Kalian telah sabar saat di dunia. Jadi perhatikan, fokus ke sini. Apa hubungan dengan para penghafal Al-Quran? Jika urusan dunia saja yang bisa membuat Anda lancar dalam urusan kehidupan dunia, bisa mendekatkan Anda dengan Allah, disambut di surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Bukankah Al-Quran firman Allah? Otomatis Anda menghafal firman-Nya, artinya Anda mencoba mendekat jauh kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ada orang ingin dekat dengan Allah tapi lewat dunia, cari pekerjaan yang halal, lewat rumah tangga, lewat belajar. Yang ini mendekat kepada Allah lewat kalamnya langsung, dia hafalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas biasa saja butuh sabar, apalagi menghafal Quran. Paham maksudnya? Jadi kalau kita datang ke sini aja sabar, bekerja aja sabar, sekarang pencuri aja sabar, Pak. Pencuri bisa sabar. Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang nih, satu bosnya, yang kedua anak buahnya, yang ketiga anak baru nyuri. Sedang praktek, tiba-tiba yang baru sedang diuji nyuri motor. Begitu mau nyuri agak kesulitan, bos susah, kata bosnya, sabar, terusin, sabar. Orang nonton bola bisa sabar, nunggu sampai malam. Wah, MU nih, MU lawan Sevilla, Masya Allah, padahal 0-0. Coba cek, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Walaupun saya tahu hasilnya, Madrid menang 3-1 lawan PSG kemarin. Kira-kira Neymar yang mau masukin, ternyata bukan. Masya Allah, pertama PSG 1-0, dibalas kemudian oleh Ronaldo. Penalti sih, bolanya agak ngangkat dikit, agak aneh juga tuh. Belum lihat udah ngangkat ya. Saya tahu tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan beneran. Kedua pakai dengkul ya, ketiga kemudian Marcelo ya operan kemudian dari kiri, set diterima langsung tembak. Apa sih? Tapi saya tidak nonton, nggak ada kerjaan.
Nggak ada kerjaan ngabisin waktu di situ. Kenapa? Anda bisa sabar nonton bola. Kenapa Anda nggak bisa sabar dengan tahajud? Orang maksiat bisa sabar. Kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Dan kesabaran tertinggi adalah kesabaran saat menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda langsung berhadapan dengan Sang Pencipta di situ, menghafal firman-Nya. Kalau urusan untuk dunia bisa sabar, kenapa urusan untuk firman Allah kita tidak bisa sabar? Makanya orang-orang yang sabar dari penghafal Quran diberikan ayat spesial di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah 13 tadi, ayat 23 sampai 24. Tinggalkan bolanya. PSG menang, menangis. Wah, 3-1. Jadi Persija menang pada dia 3-0. Baik. Alhamdulillah. Persija itu mana ya? Jakarta ya? Oh, Jakarta. Alhamdulillah. Gubernurnya siapa? Oh, alhamdulillah. Halo? Sudah di sini. Sini sudah. Di sana ada Real Madrid, di sini ada Real Masjid. Di sana ada best player, di sini ada best player. Di sana main, sini sholat. Di sana Madrid, sini masjid. Kita ada tawaran, siapa yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang perhatikan, Quran surah ke-13 ayat 23. Lihat ayatnya. Bukankah di situ disebutkan jannatu adnin yadkhuluna? Ada orang-orang yang masuk surga Aden. Masya Allah, indah sekali. Jannatu adnin yadkhuluna. Dan sekarang buka Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. Anda lihat ayat 33-nya yang saya bulat ini sebelah kiri paling atas. Ini. Ada? Sudah? Coba lihat ayat 33-nya langsung dulu, langsung. Di ayat 2 Quran surah 13 ayat 23 disebut jannatu adnin yadkhulunaha. Di Quran surah 35 Fatir ayat 33 kalimat yang sama jannatu adnin yadkhulunaha. Ada? Perhatikan, kalimatnya sama persis, sama persis. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimatnya di Quran surah 13 ayat 23 Allah menyampaikan ada keluarga besar yang masuk ke dalam surga disambut oleh para malaikat. Surganya surga Aden dan indah sekali. Siapa di antara keluarga besar itu? Ditafsirkan di Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang yang masuk surga Aden sekeluarga besar, tapi bukan kalangan biasa. Bukan kalangan biasa. Karena keluarga besar ini akan dipimpin oleh orang-orang yang dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Yuhallawna fiha min asawir. Masya Allah. Maaf teman-teman. Dia menggunakan gelang-gelang yang sangat indah. Bahkan kemudian terpancar seperti mutiara. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya sutra begitu gemilang. Ditafsirkanlah kemudian di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Siapa orang ini? Ternyata ahli Al-Quran yang saat di dunia dia sabar menghafal Al-Quran. Dia begitu sabar. Allahu Akbar. Di akhirat nanti orang ini bisa membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Perhatikan cara masuknya. Begitu dia mau masuk surga, kemudian difirmankan kepadanya. Qurannya bicara, Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi. Dari ayat tadi, yuhallawna fiya, kata Qurannya Allahumma halli. Ya Allah, hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saat dipakaikan itu dipanggil kedua orang tuanya. Kembali ke Quran surah 13 ayat 23. Wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya yang soleh dipanggil, yang tidak bermaksiat, yang tidak melakukan dosa besar, sepanjang dia ada iman dalam dirinya. Perhatikan, fadilah penghafal Quran dengan izin Allah, Quran memberikan syafaat pada dirinya. Dipanggil orang tuanya, diperintahkan untuk diberikan mahkota berbeda. Anaknya penghafal Quran diminta memakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tuanya. Kata Nabi, cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Perhatikan, ada anak penghafal Quran dan hafalnya luar biasa. Begitu di akhirat sebelum masuk surga dipanggil, berikan mahkota di kepalanya, panggil orang tuanya. Setelah itu, hei, pakaikan mahkota ini di kepala kedua orang tuamu. Orang tua mana yang tak bangga pada saat itu diumumkan di semua makhluk alam semesta? Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk pertemuan di hari nanti? Makanya wajar, saya itu seringkali merenung. Mungkin ini rahasianya ya Allah. Anak-anak Palestina, kemudian mereka cepat kembali kepadamu. Wafat, anak-anak Syria,
Karena mungkin dari kecil dia sudah jadi ahli Quran. Hafal Quran, rata-rata 30 juz, yang sedikit 15 juz, 12 juz. Mungkin Allah sayang dengan mereka, cepat pulang kamu, sesuai dengan ajalnya. Ini di alam kubur lebih enak, di akhirat lebih bagus. Kan saya sering katakan pada Anda, canda anak kecil pada penghafal Quran di Palestina sekitarannya, itu kalau sudah 30 juz, dia candai temannya. Nanti kalau saya sudah di atas, kamu di bawah, saya dadahin ya. Anda ada di mana? Duhai teman-teman yang banyak mengejar dunia, tidak salah. Tapi pernahkah dunia itu Anda gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat Anda? Ini poinnya. Dan Allah sudah tawarkan, saya katakan bukan cerita, tapi tawaran Anda supaya masuk di dalamnya. Dan ketika diberikan mahkota itu, kata Qurannya, Allahumma zid, ya Allah tambahkan pada penghafal, bedakan dengan yang bukan penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilai libasal karamah, maka dipakaikan di badannya, tubuhnya pakaian kehormatan. Bahasa Qurannya, walibasuhum fiha harir. Dia menggunakan baju sutra yang sangat indah. Jubahnya jubah kehormatan, pakaiannya pakaian kehormatan. Lalu difirmankan oleh Allah, waqar. Ayo baca, ayo naik ke surga yang paling tinggi. Fa inna akhiru qira'atika akhiru manzinatika. Akhir bacaan Qur'anmu yang biasa engkau bacakan di dunia, itulah tempat tinggalmu. Jadi begitu dia baca, naik, semakin naik beda levelnya. Semakin naik betapa keindahannya. Dia ada level naik. Dan bacaannya pun tartil, karena ketika dilihat indah, gak mau lepas dari situ. Cuman ketika dia baca dari awal ya, gak bisa dibalik. Ya Allah, dari Anas bisa nggak? Gak bisa. Dari awal, dia begitu naik, akhir bacaan begitu berakhir, disitulah tempat tinggal yang tertinggi. Dan hebatnya, dia gandeng bapak ibunya. Kalau dia suami, gandeng istrinya. Kalau dia istri, gandeng suaminya. Dan dia gandeng keturunan-keturunannya. Sekarang pertanyaannya, ada tawar dari Allah untuk memasukkan Anda satu keluarga besar ke situ. Hadiahnya besar. Kalau hadiahnya cuma power bank, barangkali nggak terlalu sabar Anda. Tapi ini surga, chestnya mesti kuat. Karena itu jangan salah ketika Allah tawarkan kita untuk menghafal, Anda mesti sabar di dalamnya. Karena ujian penghafal Quran lebih banyak dibanding yang lain. Ada ujian kita pesimis, ada tiba-tiba malas, ada tiba-tiba nggak ada waktu. Ingat baik-baik, ketika Anda menghadapi tantangan seperti itu, bayangkan ayat-ayat surganya. Begitu menghafal Al-Baqarah 282, panjang. Baru dilihat udah panjang. Ya Allah. Bismillah. Ibu saya ya Allah. Saya ingin menghafal untuk ibu saya. Untuk saya ya Allah. Saya ingin surga ya Allah. Berikan kemudahan. Bismillah. Sabar. Bismillah. Sabar. Sabar. Kuatkan jiwa. Panjang ya Allah. Tapi Anda lebih kuat. Paham ya? Jadi ketika Anda merasakan hal demikian, kembalikan pada suasana tadi. Sabar, sabar, sabar.